Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Setiawan, dosen Prodi Ekonomi Syariah. Bismillah, alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Firman Setiawan, tempat tanggal lahir Sumeneb 27 April 1986. Pendidikan saya S1 di jurusan Muamalah ya, atau Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Ibrahimi, Sukorejo, Situbondo. Kemudian S2 di Pasca Sarjana YIN Sunan Ampel, konsentrasi Ekonomi Islam. Selesai tahun 2011 ya, masuknya 2009. Dan alhamdulillah sekarang saya sedang menjalani studi doktoral S3 di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Mohon doanya, mudah-mudahan bisa segera selesai dan mudah-mudahan dilancarkan. Tempat tinggal saat ini di Arosbaya di Bangkalan. Kemudian pengalaman organisasi, dulu sempat jadi ketua OSIS di MTSN Tarate, Pandian, Sumeneb, selama 1 periode. Tahun berapa ya? Tahun 97 kalau nggak salah, lupa saya. Iya, 97. Kemudian waktu SMA sempat aktif di OSIS juga, di Departemen Dakwah ya. Apa ya namanya ya? Ya pokoknya unit dakwah lah. OSIS ketika SMA itu. Kemudian ketika S1 tahun 2005 sampai 2006 saya Sekjen BEM Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Ibrahimi, Sukorejo, Situbondo. 2006-2007 saya di Menteri Luar Negeri BEM Institut Agama Islam Ibrahimi. 2007-2008 saya Presiden Mahasiswa BEM Institut Agama Islam Ibrahimi. Saya juga aktif di organisasi ekstra ya, baik di komisariat maupun di cabang Situbondo. Saya kira itu sekilas tentang saya. Pada kesempatan kali ini tidak banyak barangkali yang ingin saya sampaikan, hanya beberapa hal sebagai pesan ya untuk kalian mahasiswa baru, khususnya Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman. Ada beberapa hal yang biasanya terjadi atau seringkali bahkan dialami oleh beberapa mahasiswa. Mungkin tidak hanya di Prodi Ekonomi Syariah, tetapi juga di prodi-prodi yang lain. Misalnya, yang pertama, seringkali mahasiswa itu merasa salah pilih jurusan. Nah, hati-hati, ini seringkali banyak dirasakan oleh mahasiswa ya, terutama mahasiswa baru, itu semester 1, semester 2. Dan biasanya di semester-semester awal ini, ketika mahasiswa merasa dirinya salah jurusan, ya dia akan sangat labil ya, dan dia akan terus berpikir gimana caranya untuk ganti prodi, untuk pindah jurusan atau pindah prodi. Nah, biasanya orang yang atau mahasiswa yang merasa seperti ini adalah ketika dia merasa bahwa ada beberapa mata kuliah yang dirasa agak sulit barangkali untuknya, atau merasa tidak cocok dengan mata kuliah itu. Tetapi pesan saya begini, bahwa kalau kalian merasa tidak cocok dengan beberapa mata kuliah, kemudian hal itu menyebabkan
kalian merasa salah ambil jurusan atau salah pilih prodi, maka percayalah, kalian masuk di prodi apapun, kalian ambil jurusan apapun, itu tetap kalian akan merasakan hal yang sama. Jadi walaupun kalian pindah nanti di prodi yang lain, jurusan yang lain, kalian tetap akan ketemu dengan masalah yang sama. Tidak merasa nyaman, tidak merasa cocok, atau tidak suka dengan beberapa mata kuliah, sehingga kemudian lagi-lagi merasa bahwa jurusan yang diambil ini keliru, tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, oleh karena itu, saran saya, ketika perasaan itu muncul, ketika pikiran itu muncul, maka ya harus berusaha untuk kemudian menyingkirkan pikiran itu dan berusaha untuk memahami, untuk menjalani, dan ya barangkali menikmati apa saja aktivitas kita, aktivitas kalian selama di prodi ini. Lakukan hal yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Kalian masuk di prodi ini artinya kalian sudah siap dengan tantangan yang akan kalian hadapi, baik itu kegiatan maupun perkuliahan yang akan kalian jalani selama menjadi mahasiswa di prodi ekonomi syariah. Ya barangkali saya katakan bahwa kalian sudah masuk di prodi ini, ya jangan setengah-setengah ya. Jadi harus totalitas. Jadi apapun itu ya harus dijalani. Mungkin apa yang kalian alami ketika mengalami hal itu ya, itu juga akan dialami oleh mahasiswa-mahasiswa lain di prodi yang lain, di jurusan yang lain. Bahkan hal itu juga sempat saya alami dulu ketika saya kuliah di S1, semester 1 dan semester 2. Terus terang, ketika saya kuliah dulu, ambil jurusan muamalah ya, S1 itu, saya juga merasa bahwa saya ini salah jurusan, saya ini salah prodi. Karena waktu itu saya sukanya dengan teknik informatika justru waktu itu ya. Tetapi saya meyakini bahwa apa yang sudah menjadi pilihan saya di awal, yaitu yang harus saya jalani. Belum tentu ketika misalnya saya menuruti keinginan saya waktu itu untuk pindah ke teknik informatika, ya belum tentu saya juga akan merasa nyaman di situ. Jangan-jangan bisa jadi juga bahwa saya tetap akan merasa salah jurusan di situ, dan begitu seterusnya. Nah, oleh karena itu, apa yang sudah diambil, sudah dipilih, yaitu yang harus dijalani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak mahasiswa yang menjadi mahasiswa kupu-kupu ya. Kupu-kupu itu maksudnya kuliah pulang, kuliah pulang. Jadi ke kampus itu ya hanya sekedar kuliah, ngisi absen, dengarkan dosen menjelaskan atau dengarkan teman yang presentasi. Setelah itu pulang. Pulang itu ya sudah nggak ngapa-ngapain. Kalau ada tugas ya dikerjakan, kalau nggak ada ya nggak ngapa-ngapain. Nah, hal ini sebisa mungkin dihindari. Ada 3 hal yang tidak boleh tidak harus dilakukan oleh mahasiswa ya. Pertama, membaca. Kemudian yang kedua, diskusi. Dan yang ketiga adalah menulis. Jadi ini harus benar-benar dilakukan oleh mahasiswa. Tidak cukup hanya membaca saja, tetapi apa hasil dari membaca itu ya harus didiskusikan. Dan hasil dari didiskusikan itu harus dituangkan ide-ide itu dalam bentuk tulisan, dan begitu seterusnya. Tetapi ini pun sebenarnya juga tidak cukup ya. Kalau kalian hanya sekedar membaca, diskusi, kemudian menulis, hanya menjalani rutinitas akademik saja, maka ya itu namanya mahasiswa yang study oriented ya. Memang tidak salah mahasiswa itu hanya fokus belajar saja. Tetapi kalian harus paham bahwa kebutuhan kalian nanti setelah kalian lulus itu tidak hanya sekedar kemampuan akademik ya. Ada banyak hal yang kalian butuhkan. Dan sebagian besar mungkin ya selain diperoleh dari proses akademik itu, juga diperoleh melalui kegiatan organisasi. Jadi melalui aktivitas berorganisasi. Nah, oleh karena itu saran saya, ketika nanti kalian sudah masuk di prodi, sudah maksud saya sudah mulai berjalan aktivitas di kampus, ya jangan hanya kuliah saja, tetapi kalian juga harus aktif
di organisasi gitu. Kemudian berikutnya, tetapi yang saya pikir dua hal itu yang paling penting ya untuk kalian pahami. Dan yang ketiga, ini banyak mahasiswa yang tidak kenal dengan dosennya. Nah, jangankan kenal dengan dosennya, kadang-kadang namanya saja nggak tahu. Begitu ditanya, itu dosen yang tadi itu siapa? Wah, itu dosen matematika ekonomi. Oh, mana ada dosen matematika ekonomi ya. Jadi kalau ditanya siapa dosennya ya sebutkan namanya. Jadi paling tidak minimal gitu ya. Jadi harus tahu namanya. Nah, oleh karena itu jangan sampai kemudian ada mahasiswa yang nggak kenal dengan dosennya. Dalam proses akademik ini, hubungan antara mahasiswa dan dosen itu harus terjalin ya, harus terbangun dengan baik. Jadi apapun kesulitan kalian, apapun masalah kalian, ya itu harus didiskusikan dan dikonsultasikan dengan dosen. Baik dosen walinya, ya terutama itu ya dosen wali ataupun dosen-dosen yang lain. Jadi silahkan. Jadi ya setidaknya itu saran saya. Sebenarnya ada hal lain ya. Ada banyak hal yang harus kalian siapkan, ada banyak hal yang harus kalian pelajari, tetapi yang paling penting yaitu tadi. Kemudian saya pikir kalian harus bersyukur ya bisa masuk di prodi ekonomi syariah itu. Nah, itu nikmat yang luar biasa. Kenapa? Saat ini tren perkembangan ekonomi syariah itu lagi meningkat ya. Industri halal di berbagai negara itu lagi bagus-bagusnya. Tidak hanya di negara-negara muslim, termasuk juga di negara-negara non-muslim. Nanti kalian bisa searching di Google ya, bagaimana tren perkembangan ekonomi syariah, bagaimana tren perkembangan industri halal di berbagai negara. Baik itu negara muslim maupun di negara non-muslim. Seperti ya, kalau negara non-muslim artinya penduduk yang muslimnya itu bukan mayoritas di negara itu. Ya seperti Thailand ya, kemudian di Jepang, lalu ada Australia, Perancis barangkali. Jadi kalau di negara-negara muslim seperti Mesir, termasuk juga Indonesia, Malaysia, saya kira perkembangan atau tren perkembangan ekonomi syariah itu meningkat, itu wajar ya. Tetapi akan menjadi luar biasa ketika ekonomi syariah atau industri halal itu juga meningkat di berbagai negara, termasuk negara yang non-muslim. Nah, berbicara industri halal itu akan ada beberapa aspek. Di antaranya itu ada lembaga keuangan syariah, kemudian ada fashion, lalu ada halal food, ada farmasi, kemudian apa lagi? Pariwisata ya, pariwisata halal. Bahkan termasuk musik juga, itu juga termasuk industri halal nantinya. Nah, jadi di beberapa bidang itulah nanti ekonomi syariah bisa masuk di situ. Nah, saat ini ketika kemudian tren ekonomi syariah, industri halal itu lagi meningkat, di sisi yang lain ada kebutuhan SDM yang tidak berimbang. Artinya industri halalnya meningkat sementara SDM-nya ini masih tertinggal. Nah, oleh karena itu ya sebenarnya satu sisi ini adalah peluang bagi kita, bagi kalian, bahwa nanti akan terbuka banyak lapangan pekerjaan di situ yang sesuai dengan kompetensi kalian. Saat ini di industri lembaga keuangan syariah, termasuk di perbankan syariah, itu kan juga lagi ini ya, lagi naik. Tetapi di sisi yang lain kebutuhan terhadap SDM-nya itu masih belum terpenuhi. Ya karena saat ini yang banyak mengisi di lembaga-lembaga keuangan syariah itu kan bukan orang yang memang memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah itu. Nah, oleh karena itu ya beberapa tahun ke depan ya barangkali di industri keuangan syariah itu akan membutuhkan banyak SDM yang benar-benar memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya itu. Nah, oleh karena itu saya pikir bahwa
ini adalah peluang yang besar, adalah kesempatan yang besar untuk kalian bisa merebut nanti peluang-peluang itu. Terus terang, ini saya ya jurusan ekonomi syariah ya, latar belakang saya itu. Jadi teman-teman saya yang sekelas dulu ketika saya S2, nah itu tidak ada satupun yang tersisa, artinya semuanya sudah sold out ya, sudah laku semua. Ada yang jadi dosen, ada yang kerja di lembaga keuangan syariah, bahkan kemarin teman sekelas saya itu sampai diperebutkan di beberapa lembaga ya, karena memang kebutuhan SDM-nya ini tinggi, sementara SDM yang tersedia itu masih sangat terbatas. Nah, oleh karena itu kalian masuk di prodi ini, ambil di jurusan ini, saya kira itu adalah pilihan yang tepat karena ya peluangnya sangat besar ya. Nah, kemudian yang kedua, saya bilang bahwa kalian itu beruntung bisa masuk di sini ya, karena kalian bisa mempelajari 3 ilmu sekaligus ya. Apa maksudnya 3 ilmu? Ya, ilmu ekonomi, ilmu syariah, ya, dan ilmu ekonomi syariah itu sendiri. Jadi 3 ilmu sekaligus. Dan sebenarnya prodi ekonomi syariah ini termasuk prodi yang favorit ya. Di beberapa perguruan tinggi itu termasuk prodi yang favorit. Nah, kalau di UTM dari dari sekitar 30-an prodi yang ada di UTM, prodi ekonomi syariah itu termasuk 5 besar yang menjadi prodi favorit. Tapi kenapa mahasiswanya kok sedikit? Misalnya Fakultas Keislaman itu mahasiswanya sedikit. Ya pertama ya karena memang jurusannya hanya 2, prodinya hanya ada 2 di prodi ekonomi di Fakultas Keislaman itu, yaitu hukum bisnis syariah dan prodi ekonomi syariah. Berbeda dengan fakultas-fakultas yang lain yang prodinya banyak ya, lumayan banyak, artinya lebih dari 2, sehingga sangat memungkinkan mahasiswanya juga banyak. Di sisi yang lain, SDM atau tenaga pengajar, dosen di prodi ekonomi syariah itu masih sangat terbatas ya. Sehingga ketika prodi ekonomi syariah itu harus menaikkan kuota mahasiswa yang bisa ditampung oleh prodi ekonomi syariah, maka yang kewalahan itu adalah dosennya. Nah, oleh karena itu memang kita membatasi betul berapa mahasiswa yang bisa ditampung di prodi ekonomi syariah ini. Saya kira itu pesan-pesan dari saya untuk adik-adik mahasiswa baru, dan saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di prodi ekonomi syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Mudah-mudahan diberikan kelancaran selama menjalani masa studi di prodi kita ini ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala apapun dan bisa selesai tepat waktu. Sebelum saya akhiri, karena saya tadi memperkenalkan diri, barangkali juga ada beberapa dosen yang perlu untuk memperkenalkan diri. Tetapi mungkin tidak semuanya. Yang belum sempat memperkenalkan diri saat ini, mungkin nanti di perkuliahan saja. Ini dia dosen-dosen prodi ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya Lailatul Qadariyah, biasa dipanggil Ila. Saya tercatat sebagai dosen di UTM ini pada tahun 2008. Jadi saya sama rekan-rekan yang diangkat pada tahun itu memang diminta untuk mengupayakan dan mengawal pendirian program studi ekonomi syariah dan hukum bisnis syariah. Alhamdulillah pada tahun 2010 izin operasional untuk 2 program studi ini keluar, dan pada tahun 2011 mahasiswa perdana kami sudah bisa masuk ya di 2 program studi ini. Di FKIS saya home base-nya di program studi ekonomi syariah. Kebetulan memang background pendidikan saya itu adalah ekonomi syariah. Jadi saya belajar ekonomi syariah S1 sampai S2-nya di UIN Sunan Ampel Surabaya. Di program studi ekonomi syariah saya mengajar beberapa mata kuliah, dan kebetulan untuk mahasiswa baru ini saya mengajar dasar-dasar ekonomi Islam. Nah, oleh karena itu kita ketemu semester ini di mata kuliah tersebut. Saya rasa itu saja dari saya. Selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru. Mudah-mudahan
kita ini bisa bersinergi satu sama yang lainnya, dan harapan saya juga masa baru ini bisa mengukir ya prestasi di Fakultas Keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rom dia lenteng nika semak le. Keng manabi kebeluto insyaallah tuli depa. Tempat kuliah seganteng nika banyak le. Keng manabi eka dinto insyaallah lebih sapa. Ke Bandung enaknya naik kereta. Jangan lupa beli tas oleh-olehnya. Sungguh Anda beruntung, IS-nya jadi idola. Jalan Anda sukses dunia akhiratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Budi, bagian dari pendidik pada Prodi Ekonomi Syariah FKIS UTN, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung mahasiswa baru Prodi Ekonomi Syariah FKIS UTN angkatan 2020. Bersiaplah menjadi bagian dari orang hebat dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Aldila Septiana, biasa dipanggil dengan Ibu Dila. Nanti kalau adik-adik mahasiswa ketemu dengan Ibu, bisa menyapa dengan Ibu Dila. Di sini Ibu sudah sekitar 7 tahun di Prodi Ekonomi Syariah sejak Agustus 2013. Untuk riwayat pendidikan, S1 Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Malang, lulus tahun 2011. Untuk S2, Ibu mengambil Magister Pendidikan Ekonomi sama di Universitas Negeri Malang dan lulus tahun 2013. Kemudian untuk mata kuliah, biasanya untuk di semester ganjil, Ibu mengampu mata kuliah Matematika Ekonomi dan Analisis Laporan Keuangan. Sedangkan untuk di semester kedua, Ibu mengampu mata kuliah Akuntansi Dasar dan Sistem Informasi Keuangan. Cukup sekian dari Ibu sebagai perkenalan awal. Semoga nantinya kita bisa bertemu di mata kuliah yang Ibu ampu, program studi Ekonomi Syariah. Selamat bergabung di Fakultas Keislaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mahtum. Saya lahir di Pamekasan 16 Maret. Saya menempuh pendidikan strata 1 saya di program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang, dan lanjut magister saya di Universitas Airlangga Prodi Magister Sains Ekonomi Islam. Saya biasanya di semester gasal mengampu mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM, atau biasanya juga saya mengampu Filsafat Ilmu. Di semester genap saya biasanya mengampu mata kuliah Manajemen Siswaf, Zakat Infak Sedekah dan Wakaf. Selamat datang bagi mahasiswa baru. Semoga apa yang kita cita-citakan tergapai, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati langkah-langkah kita. Fakultas Keislaman tertib, santun, dan peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Hanifah. Tempat dan tanggal lahir Bangkalan 27 Oktober 1987. Alamat Bangkalan. Riwayat pendidikan S1 jurusan Akuntansi, konsentrasi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura, dan lulus pada tahun 2011. S2-nya di jurusan Magister Akuntansi, peminatan Akuntansi Forensik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura, dan lulus pada tahun 2015. Dan saat ini saya mengajar
menjadi dosen di Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura mulai tahun 2019. Jadi baru 1 tahun saya mengajarnya di UTM. Tapi di UTM saya dari 2007 karena kuliahnya di UTM, S1-nya di UTM, S2-nya di UTM, dan sekarang juga mengajar di UTM. I love UTM. Nah, di Prodi Ekonomi Syariah biasanya mata kuliah yang saya ampu biasanya itu adalah akuntansi dasar atau pengantar akuntansi. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga ekonomi moneter. Nah, mungkin itu cukup perkenalan dari saya. Dan kepada adik-adik mahasiswa baru, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Prodi Ekonomi Syariah. Semoga betah dan semangat belajarnya di Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrullah, dosen Prodi Ekonomi Syariah, mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru di lingkungan Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Sukses! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Suud Mahdi, Ketua Rumah Karakter Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Fakultas Keislaman tahun ajaran 2020-2021. Selamat berjuang, selamat berproses, selamat meraih harapan-harapan besar yang diinginkan selama ini dengan tetap berkarakter Islami, dengan tetap tertib, santun, dan peduli. Ngereng dak tretan sateja, kita bersama-sama areng-sareng ajuang kangkui mencapai kesuksesan. Matur sakalangkong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik maba, perkenalkan nama saya Elvira Maya Adiba. Saya lahir di Sidoarjo tanggal 11 bulan 11 tahun 1990. Saya lulusan S1 dan S2 Ekonomi Syariah dari Universitas Airlangga. Saya mengampu mata kuliah Statistik 2, kemudian Teori Ekonomi Mikro Islam, kemudian saya juga pernah mengampu mata kuliah Manajemen UKM dan Koperasi, dan kita akan bertemu dengan adik-adik maba di mata kuliah Akuntansi Dasar. Saya ucapkan selamat datang di Prodi Ekonomi Syariah FKIS UTM. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar meskipun pembelajaran daring maupun nanti ketika kita akan bertatap muka. Tetap semangat dan sampai jumpa di kelas kita yang akan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.